Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda, karya dari Elis Kurniasih, bab ke-35, baru sehari udah stres. Bersama saya Sensen, selamat mendengarkan. Hanin berdiri di depan cermin. Sesekali ia memutar tubuhnya untuk memastikan bahwa ia berpenampilan sopan dan tetap elegan. Udah siap? Tanya Irma menongolkan kepalanya dari luar pintu kamar. Hanin menoleh ke sumber suara itu dan mengangguk senyum. Siap. Hanin keluar kamar dan sudah disambut oleh pasangan suami istri yang baik ini. Irma dan Rizky menyambut Hanin dengan senyum dan duduk di meja makan untuk sarapan bersama. Cantik banget sih, Han, ledek Irma. Masa sih? Tanya Hanin tersenyum dan menundukkan kepalanya untuk melihat lagi penampilan dirinya sendiri. Rizky pun menatap sahabat sang istri. Tuh lihat, Aiki aja sampai terpesona, ucap Irma lagi sembari tertawa. Rizky tersenyum. Kalau aku terpesona sama Hanin, kenapa yang aku pacarin dan aku nikahin itu kamu? Jangan mulai deh. Rizky tahu betul bahwa istrinya adalah wanita pencemburu dan terkadang sering memberikan pertanyaan serta pernyataan yang menjebak yang akan membuatnya cemburu sendiri. Tahu loh, nanti ujung-ujungnya cemburu, ledek Hanin yang tahu persis karakter sahabatnya. Kalau sama lu ya enggak lah, kalau sama teman-teman kantornya dia, iya, soalnya ganjen-ganjen banget. Hanin tertawa. Udah, ayo sarapan. Setelah ini langsung berangkat. Aku ada meeting pagi. Ucap Rizky sembari melihat jam di pergelangan tangan kanannya. Iya, saut Irma. Oke. Saut Hanin menunjukkan ibu jarinya ke atas. Sesampainya di sebuah gedung yang cukup tinggi, Hanin dan Irma diturunkan oleh Rizky tepat di depan lobi. Lalu Rizky kembali melajukan mobilnya, karena ia memang bekerja di tempat berbeda. Hanin menggenggam erat tangan Irma yang berjalan sangat lambat untuk memasuki gedung itu bersama. Hanin duduk di ruang tunggu, persis di depan pintu ruang yang bertuliskan HRD, Human Resource Department. Kebetulan Irma adalah karyawan yang berada di departemen tersebut, sehingga kemungkinan ia akan memudahkan Hanin untuk masuk ke perusahaan ini. Han, ayo masuk, pinta Irma. Hanin pun berdiri dan bersiap untuk menjalankan berbagai rangkaian tes yang akan Irma berikan sebagai langkah awal untuk memasuki perusahaan itu. Di ruangan itu ia juga ditemani oleh seorang pria. Pria yang bernama Riza adalah manajer HRD. Memang perusahaan ini tidak menyebarluaskan lowongan pekerjaan ini ke media cetak atau iklan melalui internet. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mengikuti tes ini. Hanya ada Hanin dan ketiga orang lainnya. Semua yang mengikuti tes ini adalah wanita. Sebelumnya, kamu di bagian keuangan. Tanya Riza pada Hanin saat interview. Hanin adalah orang pertama yang diinterview, karena ia adalah orang pertama yang selesai menjalani rentetan tes itu. Hanin mengangguk. Iya, Pak. Riza melihat ke arah kertas di tangannya. Kertas itu adalah nilai dari hasil tes yang sudah Hanin kerjakan tadi. Hasil tes kamu bagus, ucap Riza yang sesekali melirik ke arah Hanin. Hanin tersenyum. Terima kasih, Pak. Kenapa pindah dari kantor sebelumnya? Tanya Riza. Karena masalah pribadi, Pak. Ingin menghindar dari seseorang dan pergi ke kota ini. Jawab Hanin jujur. Seseorang? Bukankah lebih baik dihadapi daripada pergi? Sudah dihadapi tapi sulit, jadi lebih baik pergi. Lalu sekarang kamu tinggal di mana? Riza menyandarkan tubuhnya pada kursi dan menelisik wajah Hanin yang cantik. Saat ini, saya masih tinggal dengan Irma, tapi secepatnya saya akan kos di daerah yang dekat dengan kantor ini. Kamu yakin akan diterima? Tanya Riza menyeringnya senyum ke arah Hanin. Hanin menunduk malu. Saya harap begitu. Baiklah, kalau saya oke. Tapi nanti Irma akan mengabari. Dan selanjutnya kamu akan berurusan dengan Irma untuk penandatanganan kontrak. Baik, Pak. Terima kasih. Ucap Hanin senang. Senyum manisnya mengembang indah, menambah kecantikan di wajahnya. Riza pun tersenyum melihat senyum yang indah itu.
Hanin mengulurkan tangan untuk bersalaman dan Riza langsung membalas. Sepertinya aura pesona Hanin sampai pada Riza. Selamat bergabung. Terima kasih. Hanin menundukkan separuh tubuhnya pada Riza, lalu keluar dari ruangan manajer itu. Ada 2 lowongan pekerjaan yang kosong di tempat ini. 1 untuk validasi, dan 1 untuk sekretaris direktur operasional. Kebetulan kedua posisi itu sebelumnya ditempati oleh seorang wanita hamil, dan resign setelah 3 bulan mendapatkan cuti melahirkan. Dan Hanin mendapat peluang untuk mengisi bagian validasi, karena sedikit banyak di bagian itu berkutat dengan pajak, seperti yang sebelumnya pernah Hanin kerjakan. Sementara bagian sekretaris diisi oleh salah satu pelamar lain, yang memang lulus dari jurusan administrasi. Tuh kan, gue bilang apa, lo tuh pasti langsung diterima, Han. Hasil tes lo bagus semua dan berpengalaman, kata Irma saat mereka makan siang menjelang sore bersama. Rangkaian tes tadi cukup memakan waktu yang sangat lama. Alhamdulillah, ucap Hanin. Terus setelah ini gue ngapain? Tunggu kontrak turun. Kapan? Mungkin besok atau lusa. Tapi kata Pak Riza gimana? Lo udah disuruh masuk kerja nggak besok? Tanya Irma. Hanin mengangkat baunya. Nggak tahu, Pak Riza nggak bilang. Katanya nanti gue urusannya sama lo. Oh ya udah, kalau gitu nunggu kabar gue dulu. Ir, panggil Hanin. Mulut Irma masih penuh dengan makanan. Gak jadi deh, kasihan lo lagi hamil gede. Mau ngapain? Tanya Irma. Habis ini gue mau keliling ke belakang gedung ini buat nyari kosan. Ngapain sih, Han? Udah sih tinggal di rumah gue dulu. Enggak, Ir, gue gak enak. Kalau lo masih sendiri sih gak apa-apa. Tapi sekarang lo kan udah punya suami. Gue gak mau ngerepotin. Lagian, kata orang pamali, kalau temen sering-sering nginep di rumah temennya yang udah punya suami. Jawab Hanin. Gue percaya lo, Han. Dan gue gak cemburu kok, tegas Irma. Iya, tapi tetep gue gak enak. Apalagi lo kan tahu, gue trauma banget dibilang pelakor. Irma mengangguk. By the way, kabar Carmen gimana? Tanya Hanin mengalihkan pembicaraan yang serius ini. Video call yuk, pinta Irma. Lalu mereka melakukan panggilan video call terhadap satu sahabatnya lagi yang sering warawiri ke luar negeri. Di Jakarta, tepatnya di sebuah gedung tinggi yang bertuliskan Aditama Group. Tampak seorang pria yang sedari tadi marah-marah. Pria itu memarahi sekretarisnya, direktur marketing, bahkan office boy yang salah memberi kopi. Kenan memarahi OB itu karena memberinya kopi. Padahal Kenan meminta teh, sedangkan sebelumnya Kenan memang meminta kopi. Apa kuping gue yang salah dengar? Kumam OB itu setelah keluar dari ruangan Kenan. Kenapa Pak Rahmat? Diomelin ya? Tanya Siska sekretaris Kenan. Iya mbak, perasaan telinga saya bener. Tadi bapak minta kopi. Siska tertawa. Emang lagi gak jelas tuh macan tutul. Kurang belayan kali mbak, ledak Pak Rahmat. Itu semua karena Vicky belum juga memberi laporan tentang Hanin. Siska! Teriak Kenan memanggil sekretarisnya. Siska langsung berlari ke dalam ruangan bosnya dan meninggalkan Pak Rahmat dengan cepat. Iya Pak. Siska berdiri dengan tegap tepat di depan Kenan. Ini apa? Dokumen legal, Pak. Ucap Siska takut sambil membungkukkan tubuhnya untuk melihat kertas yang Kenan tunjukkan. Pasalnya hari ini ia sudah kena semprot 5 kali. Kenapa lu yang kasih? Bagian legalnya mana? Tanya Kenan. Pak Danu titip ke saya, Pak. Pak Danu yang melihat aura tak enak Kenan hari ini pun akhirnya meminta bantuan Siska untuk memberikan laporan itu. Mau aja titip-titip. Pekerjaan gak ada titip-titip. Emang kamu mau dititipin suami orang atau pacar orang? Ucap Kenan yang melantur. Iya, apaan sih Pak? Tanya Siska bingung. Pasalnya bosnya ini semakin tidak jelas. Panggil si Danu. Kenan memerintahkan sekretarisnya dengan nada dingin. Ia pun memanggil Danu tanpa sebutan Pak. Padahal pria yang bernama Danu itu usianya lebih dari 50 tahun. Sopan banget kan Kenan? Kelakuan minus. Siska kembali berlari keluar dan segera ke ruangan legal untuk mencari orang yang dicari bosnya.
Siska menubruk Vicky. Kalau jalan pakai mata, sis. Buru-buru Pak, maaf. Vicky melihat raut wajah serius dan menegangkan pada wajah Siska. Si bos marah lagi. Tanya Vicky, padahal ia tahu persis Kenan uring-uringan karena ia tak kunjung memberikan laporan tentang keberadaan istrinya. Padahal Vicky sudah mendapatkan laporan itu. Iya Pak, serem banget. Kalau nggak inget gaji saya gede di sini, udah kabur saya Pak. Siska curhat dan hampir saja meneteskan air mata. Pasalnya, ia adalah tempat bulan-bulanan kemarahan Kenan. Sabar, sis. Vicky tersenyum dan menepuk punggung Siska. Ya udah saya permisi Pak, mau ke ruangan Pak Danu, Pak Kenan nyari beliau. Vicky pun mengangguk. Semangat, Siska. Vicky kembali tersenyum. Baru sehari aja, udah gila lo Ken. Apa enaknya gue kerjain ya? Tapi kasihan. Kumamnya dengan terus mengulas senyum dan menggelengkan kepalanya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.